Duka menyelimuti saat digelar pengajian sepekan meninggalnya dosen hukum pidana Dwinanda Linsia Levi di Masjid Kampus Untak Semarang. Para dosen rekan korban turut mendoakan almarhum Levi. Korban Levi dikenal ramah dan dekat dengan mahasiswa hingga petugas kebersihan di kampus. Tahlil ya, doa dan tahlil untuk almarhumah dalam rangka 7 hari meninggalnya teman sejawat kami, Bu Levi. Jadi kami ini adalah dari jamaahnya Khatmil Qurannya Fakultas Hukum. Ya, kami tergerak karena kami tahu beliau ini kan sudah tidak memiliki keluarga. Kemudian juga semuanya di luar kota, kami tidak tahu apakah diselenggarakan tahlil atau tidak di keluarganya, keluarga besarnya. Oleh karenanya kami teman-teman dari Khatmil Quran berinisiatif ingin selalu mendoakan almarhumah. Tewasnya korban di kamar kos di kawasan Gajah Mungkur, Semarang begitu mengejutkan. Keluarga korban mencurigai ada kejanggalan dalam kematian korban. Seorang perwira polisi, AKBP Basuki yang saat itu berada di kamar korban, telah ditahan dan ditempatkan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. AKBP Basuki yang telah beristri diduga melanggar kode etik karena memiliki hubungan asmara dengan korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Linsia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Mungkin dari lapor sendiri mungkin ada sampel-sampel yang diambil untuk penyelidikan. Semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan ada kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini, AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas, biar keadilan bisa ditegakkan. Untuk semua menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya atas nama Bang Zainal Tir. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Tiwi ya, yang di Purwokerto. Bu Tiwi apa ya, Pak D ya? Budi ya? Itu bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Hari ini akan kami dampingi karena diundang oleh
Dosen Fakultas Hukum Untak yang mengajar mata kuliah kriminologi, Dwinanda Lincia Levi, mendadak viral lantaran kematiannya yang diduga tak wajar dengan berbagai kejanggalannya. Ditambah dengan adanya sosok perwira polisi Polda Jawa Tengah berpangkat AKBP yang juga terseret dalam kematian dosen cantik berusia 35 tahun tersebut. Sejumlah mahasiswa membeberkan sosok dosen yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, terutama kedekatannya dengan semua mahasiswa yang mendapat mata kuliahnya. Kabar duka atas wafatnya Dwinanda Lincia Levi meninggalkan luka mendalam bagi para mahasiswa. Mendiang dikenal sosok yang mudah tersenyum, ringan menyapa siapapun, dan selalu menciptakan suasana hangat di lingkungan kampus. Ketika saya melihat buka HP dan melihat informasi itu masuk dan dengan foto yang seperti itu, nah, jujur saya sebagai murid Bu Levi nggak mampu untuk saya mau ungkapan yang kata-kata itu, karena ya Bu Levi itu sosok ibu dosen yang bagi saya the best lah. Saya nggak mampu untuk buat kata-kata yang pantas untuk mengungkapkan kebaikan dan bagaimana sikapnya Bu Levi terhadap kita. Saat ini kasus kematian Levi tengah dalam proses penyelidikan. Polda Jawa Tengah belum dapat memastikan apakah kematian Levi ada unsur pidana atau tidak. Penyidik PPA Polrestabes Bandung menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Raditya Alibian, balita 4 tahun di Cipadung, Bandung, Jawa Barat. Motif penganiayaan karena kecemburuan. Suami pelaku yang merupakan ayah kandung korban lebih sayang terhadap korban ketimbang anak dari bawaan pelaku. Tim dokter forensik RS Bayangkara Sartika Asi Bandung yang mengautopsi jenazah korban menemukan banyak bekas luka kekerasan benda tumpul di kepala dan dahi korban. Dan dari hasil kesimpulan kami bahwa memang diduga adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ada rasa kecemburuan karena orang tuanya atau mungkin bapaknya korban lebih sayang kepada anak tersebut dibanding dengan anak-anak dari yang ibu sambungnya ini. Untuk penyidikan lebih lanjut, ibu tiri korban sudah diamankan petugas unit PPA Polrestabes Bandung. Diketahui korban Raditya atau Pian, balita 4 tahun meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka. Korban awalnya dikabarkan terjatuh di kamar mandi hingga dilarikan ke RSUD Ujung Berung, Kota Bandung dan dinyatakan meninggal dunia. Kejadian Kelapa Nunggal. Seorang perempuan pengendara motor tewas seketika usai terlindas ban belakang truk di Jalan Raya Narogong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan ini bermula saat pengendara motor yang melaju di arah Cilengsi menuju Gunung Putri gagal menyalip sebuah truk dari arah yang sama. Pengendara motor terjatuh hingga masuk ke dalam kolong truk hingga terlindas. Korban sempat menjadi tontonan lantaran warga tak berani mendekat. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban. Dia tuh nyelip truk, jatuh. Nah, jadi yang dibonceng itu yang terlindas, cewek. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Kenari Cilengsi. Sementara pengendara bus dan seluruh barang bukti dibawa ke unit Gakum Laka Lantas untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan.